Dari sekian banyak awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu, Dasa Awatara adalah awatara Wisnu yang utama. 10 inkarnasi ini dikenal dalam bahasa Sanskerta sebagai Dasyawatara. Daftar Dasa Awatara Wisnu diperkenalkan di Garuda Purana, abad pertama sebelum Masehi. Agama Hindu mengenal adanya Dasa Awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa Awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 diantaranya, awatara terakhir yaitu Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat, konon pada akhir Kali Yuga, untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Satu, Matsya Awatara. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga, pada masa pemerintahan Raja Satyabrata, lebih dikenal sebagai Maharaja Waiwaswata Manu, putra Wiwaswan, Dewa Matahari. Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu, mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar. 2. Kurma Awatara. Dalam agama Hindu, kurma adalah awatara, penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura, kurma, dan mengapung di lautan susu, Sirasagara atau Ksira Arnawa. Di dasar laut tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dan sebuah gunung yang bernama Mandara digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung Mandara dengan naga Basuki dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar gunung Mandara dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung Mandara agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama tirta amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. 3. Varaha Awatara. Waraha adalah awatara ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga, zaman kebenaran. Menurut mitologi Hindu, pada zaman Satya Yuga, zaman kebenaran, ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik raksasa Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum Detya, raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan Pertiwi, planet bumi, ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia akan mengalami kiamat, Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring panjang, dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Usaha penyelamatan yang dilakukan Waraha tidak berlangsung lancar karena dihadang oleh Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara raksasa Hiranyaksa melawan Dewa Wisnu. Konon pertarungan ini memakan waktu ribuan tahun pula. Pada akhirnya, Dewa Wisnu yang menang. Setelah dia memenangkan pertarungan, dia mengangkat bumi yang bulat seperti bola dengan 2 taringnya yang panjang mencuat dari lautan kosmik, dan meletakkan kembali bumi pada orbitnya. 4. Narsimha Awatara. Narasingha disebut juga Narasing, Narasimha, adalah awatara inkarnasi Wisnu yang turun ke dunia, berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasingha merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu jika terancam bahaya. Menurut kitab Purana, pada menjelang akhir zaman Satya Yuga, zaman kebenaran, seorang raja Asura, raksasa, yang bernama Hiranyakasipu membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisnu. Dia tidak senang apabila di kerajaannya ada orang yang memuja Wisnu. Sebab bertahun-tahun yang lalu, adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Waraha, awatara Wisnu. Agar menjadi sakti, ia melakukan tapa yang sangat berat, dan hanya memusatkan pikirannya pada Dewa Brahma. Setelah Brahma berkenan untuk muncul dan menanyakan permohonannya, Hiranyakasipu meminta agar ia diberi kehidupan abadi, tak akan bisa mati dan tak akan bisa dibunuh. Namun Dewa Brahma menolak, dan menyuruhnya untuk meminta permohonan lain.
Akhirnya Hiranyakashipu meminta bahwa ia tidak akan bisa dibunuh oleh manusia, hewan ataupun dewa, tidak bisa dibunuh pada saat pagi, siang ataupun malam. Tidak bisa dibunuh di darat, air, api, ataupun udara, tidak bisa dibunuh di dalam ataupun di luar rumah. Tidak bisa dibunuh oleh segala macam senjata. Mendengar permohonan tersebut, Dewa Brahma mengabulkannya. Sementara ia meninggalkan rumahnya untuk memohon berkah, para dewa yang dipimpin oleh Dewa Indra, menyerbu rumahnya. Narada datang untuk menyelamatkan istri Hiranyakashipu yang tak berdosa, bernama Lilawati. Saat Lilawati meninggalkan rumah, anaknya lahir dan diberi nama Prahlada. Anak itu dididik oleh Narada untuk menjadi anak yang budiman, menyuruhnya menjadi pemuja Wisnu, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat keraksasaan ayahnya. Akhirnya Hiranyakashipu dibunuh oleh Narasimha. Ia dibunuh di atas pangkuan Narasimha menggunakan kukunya. Lima Vamana Awatara. Dalam agama Hindu, Vamana adalah awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga, sebagai putra Aditi dan Kashyapa, seorang Brahmana. Ia, Wisnu, turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali atau Mahabali, seorang Asura, cucu dari Prahlada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra, karena itu Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Vamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Vamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap, meskipun berwujud Brahmana mungil. Vamana kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Kisah Vamana Awatara dimuat dalam kitab Bhagavata Purana. Menurut cerita dalam kitab, Vamana sebagai Brahmana cilik datang ke istana Raja Bali, karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Ia sudah dinasihati oleh Sukracarya agar tidak memberikan hadiah apapun kepada Brahmana yang aneh dan lain daripada biasanya. Pada waktu pemberian hadiah, seorang Brahmana kecil muncul di antara Brahmana-Brahmana yang sudah tua-tua. Brahmana tersebut juga akan diberi hadiah oleh Bali. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya. Raja Bali pun tak kabur dan melupakan nasihat Sukracarya. Ia menyuruh Brahmana kecil itu melangkah. Pada waktu itu juga, Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di surga dan bumi sekaligus. Pada langkah yang pertama, ia menginjak surga. Pada langkah yang kedua, ia menginjak bumi. Pada langkah yang ketiga, karena tidak ada tempat untuknya berpijak, maka Bali menyerahkan kepalanya. Sejak itu, tamatlah kekuasaan Bali. Karena terkesan dengan kedermawanan Bali, Vamana memberinya gelar Mahabali. Ia juga berjanji bahwa kelak Bali akan menjadi Indra pada Manwantara berikutnya. 6 Parasurama Awatara. Parasurama atau yang di Indonesia kadang disebut Rama Parasu, adalah nama seorang tokoh Ciranjiwin, berumur panjang, dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Maharsi Bregu. Ia sendiri dikenal sebagai awatara Wisnu yang ke-6 dan hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Maka, Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta, lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker, yaitu Ramaputra Jamadagni, untuk menumpas para kesatria tersebut. Tujuh Rama Awatara. Dalam agama Hindu, Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Suryawangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kota Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, ia merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana, tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dengan Kausalya, ia dipandang sebagai Maryada Purushottama, yang artinya manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, inkarnasi dari Dewi Laksmi. Rama memiliki anak kembar, yaitu Kusa dan Lawa.
8. Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena. Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling, sedangkan dalam Wiracarita Mahabharata ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Kresna kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Kisah-kisah mengenai Kresna muncul secara luas di berbagai ruang lingkup agama Hindu, baik dalam tradisi filosofis maupun teologis. Berbagai tradisi menggambarkannya dalam berbagai sudut pandang, sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, pahlawan sakti, dan yang maha kuasa. Kehidupan Kresna dibahas dalam beberapa susastra Hindu, yaitu Mahabharata, Hariwangsa, Bhagavata Purana, dan Wisnu Purana. 9. Buddha Awatara. Dalam agama Hindu, Buddha Gautama muncul dalam kitab Purana, susastra Hindu, sebagai awatara ke-9 di antara 10 awatara, Dasawatara, Dewa Wisnu. Dalam Bhagavata Purana, dia disebut sebagai awatara ke-24 di antara 25 awatara Wisnu. Kata Buddha berarti dia yang mendapat pencerahan, dan dapat mengacu kepada Buddha lainnya selain Buddha Gautama, pendiri Buddhisme yang dikenal pada masa sekarang. 10. Kalki Awatara. Kalki adalah awatara Wisnu ke-10, sekaligus yang terakhir, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, zaman kegelapan dan kehancuran. Berbagai tradisi Hindu memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki muncul. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih. Beberapa sumber mengatakan nama kudanya Dewadatta, anugerah dewa, dan dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis Kali, kemudian menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman yang baru.